Halo Flamili, kembali lagi bersama saya di Fla Podcast. Dan di sebelah saya ada Oldi. Halo Flamili semuanya. Hari ini beda dari hari-hari sebelumnya atau tayangan-tayangan sebelumnya karena ini raw banget ya. Iya. Kita berada di depan stasiun. Stasiun mana kalau di? Stasiun Pasar Turi Surabaya. Iya, Pasar Turi. Kalau dari kejauhan tuh kebacanya Pasutri. Oke, Kakak Oldi, kenapa Yops. kita ada di Pasar Turi Surabaya? Kita dalam perjalanan pulang short trip, bisa dibilang short trip. Short trip Boleh. dari timur. Iya, kita baru melakukan Senam badan. senam Zumba. Iya benar sekali. Iya. Kita melakukan perjalanan kurang lebih 11 hari. Betul, Kalau di total ya? Iya total 11 hari perjalanan. sangat melelahkan. Pulang pergi. Dan ini tepat di hari ke-11. Betul. Sebenarnya rencananya kita tuh mau podcast di kampus aja, tapi Iya. kayak seru deh kalau podcast outdoor sekali-sekali Iya, gitu. dan dengan konsep yang cukup beda dari yang lain. Iya, benar cukup sekali. beda dan cukup merepotkan. Cukup gimana nih setup yang bagus untuk dilihat Iya. mata gitu. Sangat ya semoga bisa dinikmati ya Benar, oleh family yang ada di rumah tentunya. Yes. Karena kita juga melakukan ini waktu liburan juga. Iya, iya, iya. Jadi Kita enjoy. menyempatkan waktu liburan untuk kalian. Iya, untuk menghibur, mengisi waktu luang, bisa sambil makan, nontonnya, bisa sambil Ya. nyuci piring, Heeh. mungkin. Oke, kita ke topik. Sebenarnya nggak ada pertanyaan sih dari Iya. saya, cuma saya penasaran. Sebelum kita ke Sumba itu, Yes. Oldi tuh kemana di? Sebelum ke Sumba saya Melakukan perjalanan kemana? melakukan perjalanan cukup panjang ke Jerman. Dan melelahkan Wah, sangat melelahkan. Kurang lebih 2 bulan lebih lah. di Jerman. Di Jerman. Dalam 2 bulan. rangka? Dalam rangka magang, programnya namanya Variant Job. Jadi kayak kerja sambil liburan gitu selama di sana. Jadi kayak working holiday lah. Oke. Itu program dari kampus kah? Iya, itu program dari kampus. Saya dapat informasinya dari International Office and Corporation-nya Unika, IACO Unika. Oh, IACO. Iya. Oke. Yang bantu dari dosen FLA ada? Ada namanya Mem Ike kemarin Madam. juga. Iya, Madam Ike. Oke. Ada juga bantu untuk translate itu dari Mem Nini. Banyak orang yang membantu gitu. Oh, berarti kalau family yang pengen apa ya namanya ya? Mencoba mencari pengalaman di Di luar. luar. Iya. Bisa banget tanya-tanya ke dosen-dosen kita juga. Iya. Karena pasti dosen-dosen kita juga punya link untuk mahasiswanya bisa pengen punya pengalaman keluar, bisa banget ya. Benar-benar karena kebetulan Madam Ike itu adalah ketua dari IACO. IACO. Oke. Jadi akses keluar tuh jauh lebih mudah gitu. Oke. Kita podcast sambil dilihatin orang-orang. Tapi sepertinya kita harus cuek ya. Oke, kita lanjut. Jerman. Yes. Gimana menurutmu? Setelah menapakkan kaki di Jerman. Jerman sangat-sangat, pertama banyak kalau dari segi cuaca pasti drastis ya. Waktu itu Semarang lagi Panas. sekitar 36-37 derajat Yes. waktu itu. Sampai di Jerman 3 bulan lalu ya. Iya, tiba-tiba di Jerman 8 derajat. Oke, kita ada azan juga. iya. Di sebelah kita fun fact-nya masjid. Jadi sorry kalau Ada back sound-nya iya, azan. tapi suara kita tetap terdengar. Iya, semoga tetap terdengar. Kita lanjut ya. Iya, jadi itu pertama suhu karena Semarang lagi panas-panasnya, Iya. tiba-tiba berangkat langsung dengan 8 derajat di sana. Nah, habis itu Sampai sana 8 derajat. 8 derajat. Jadi kayak wah, gimana tuh? Aku aja fun fact-nya, aku bawa jaket itu yang dingin yang Iya. gede. Aku baru pakainya sampai di Jerman. Dan selama perjalanan aku nggak pakai. Jadi kayak sampai Jerman, sampai di stasiun keretanya baru kayak
wah ini baru beneran dingin baru Iya, pakai iya, di sana. iya, iya. Perubahan cuacanya sangat terasa. Iya, dan drastis sekali Oke, gitu. oke, Jadi, oke. itu sih. Terus Sebentar. Berarti kalau beberapa bulan yang lalu berarti harusnya sempat merasakan salju dong karena Desember di sana kan? iya benar, sempat merasakan salju dan Salju pertama kali kah? iya seumur hidup, dan ternyata salju emang bentuknya kayak salju. Tahu nggak sih? Tahu nggak emot salju di WhatsApp itu? Iya, Nah, iya, itu iya, tuh bentuk iya. salju tuh kayak gitu juga Yang ternyata. ini kan Iya, garis-garis itu kan. itu kayak gitu ternyata bentuk salju. Se-structure itu. Iya, kayak kaget, oh ternyata bentuk salju tuh emang kayak salju pada yang digambarkan gitu loh. Itu hanya kalau udah dalam gumpalan-gumpalan kan Nggak dia kelihatan. iya nggak kelihatan, tapi Udah kalau yang pecah. jatuh Ya. itu kalau dia basi turun itu kelihatan banget, oh ini bentukan salju beneran gitu. Ada yang gede kah? Nggak ada sih sebenarnya. secuil-cuil itu iya, kan? secuil sekecil-kecil itu. Ya, oke, oke. Tapi sebelumnya memang ada hujan es dulu, jadi beberapa hari sebelumnya ada hujan esnya dulu. Sama kayak Indonesia ya? Iya, hanya mungkin Indonesia nggak ada saljunya, hanya di sana Iya. karena saljunya itu malah saljunya itu tidak sedingin kalau sebelumnya. Kalau misalnya dingin biasa, Sorry. Ngomong-ngomong soal salju tadi. Yes. Sorry, tadi ada problem di pendengaran saya. Sekarang sepertinya bisa lanjut. oke. Nah, yang saya rasakan ya, saya tidak tahu mungkin orang lain yang rasakan, tapi dari yang saya rasakan salju di sana lebih mendingan dinginnya daripada ketika ketika dingin di sana tapi dengan angin. Oke. Yang buat daripada salju itu kadang-kadang turun tapi tidak disertai angin gitu loh. Nah, tapi kadang-kadang di sana tuh ada situasi yang kayak mungkin dia di 4 derajat, 5 derajat, tapi anginnya tuh kenceng banget. Iya, Nah, windy gitu ya. iya, jadi kerasanya tuh sampai Tulang. masuk, iya, dan kenceng banget kan, dan angin itu yang buat gak nyaman sebenarnya untuk berada di luar selama di sana. Memang karena aku pernah dapat hujan salju di luar, tapi tidak merasa separah itu, walaupun tangannya udah apa sih istilahnya udah Beku. iya kram gitu, Iya, tapi iya. tidak separah dengan dingin yang disertai Ada angin. angin. Iya, itu menurut saya lebih buruk sih Oke, sebenarnya. oke, Iya. oke. Mungkin semua orang atau semua orang Vla Iya. harus menjajal itu ya buat mungkin pengalaman Iya. buruk yang bisa diketawain mungkin besok ya kayak hari ini. Iya, sangat buruk. Sudah tidak usah diperpanjang. Kita mengalami banyak sekali masalah hari ini, tapi dibuat ketawa. Slow Oke. ya kan. Masalah salju Iya. terus saya tuh penasaran karena di Jerman itu kan apa itu namanya bahasa ibunya kan bukan Inggris Iya, kan? iya, iya. Bahasa apa ya? Bahasa yang mereka pakai, mother language-nya mereka itu bukan bahasa Inggris di Iya. sana. Jadi bagaimana menyesuaikannya sebenarnya Ada kesulitan apa? sangat-sangat sulit karena itu memang hampir semua di tempat kerja pun orang-orang Problemnya itu. iya susah bisa bahasa Inggris hanya. Terus selama ini pakai bahasa isyarat gitu. Jadi ya satu kita menggunakan bahasa isyarat, kedua akhirnya belajar. Oke. Menggunakan bahasa Jerman yang sebisanya, yang kira-kira tempat kerja itu works untuk digunakan. Jadi kayak beberapa kosakata, beberapa kalimat yang ya ini ayo kita coba menerapkan dan gampang untuk dipelajari gitu. Contohnya, aku tahu satu. Apa? Guten Morgen. Iya, Wih, benar. Selamat pagi. Nah, Guten afternoon. Bukan guten ya? Nacht. Nah itu malam. Abend. Guten Abend. Iya, kalau nggak salah Abend ya. Ya gitu. Cemiu, ya. Satu kata yang saya suka sekali dan saya sering ulang-ulang kalau di tempat kerja namanya ini. Morgen zusammen. Jadi setiap pagi tuh kita suruh Morgen zusammen. Jadi Morgen zusammen. itu sebenarnya bahasa Inggrisnya selamat pagi semuanya. Kayak ngomong kayak selamat pagi semuanya gitu loh. Tapi good morning y'all. iya, kayak tapi jadinya seru karena orang Jerman ngomong kayak Morgen zusammen. Jadi nada itu Morgen zusammen. Pakai itu tone rendah iya, gitu ya. seksi banget itu. Setiap briefing pagi itu diulang. Jadi ngajak semuanya untuk pay attention dengan apa yang di briefingkan di pagi. Menarik. Iya. Jadi pengen Seru. Sama satu kata lagi, ada yang bagus. Alles good. Alles good tuh semua all is well gitu. iya, kayak all is well. Tapi
kebanyakan tuh dilontarkan dalam bentuk pertanyaan. Jadi kayak misalnya Alles kamu kerjanya sepanjang hari kerja ini, terus bertanya, all is good, tanya gimana, baik kah, aman kah gitu. Aman. Gitu, aman gitu. Gimana jawabnya? Alles good. I'm good. Oh, good, I'm good gitu. Kayak Jadi- anjing ya. Good. Ya kurang Oke, lebih oke, kayak gitu. oke. Menarik bahasanya. Iya. Dortmund ya, Jerman ya? Bukan ya? Iya, Dortmund termasuk di Jerman juga. Tapi saya bukan di Dortmund, saya di Mönchengladbach. Mönchengladbach. Iya. Jauh dari pusat kota. Enggak juga. Sebenarnya itu salah satu kota, tapi dia di pinggiran Jerman sih. Oh. Itu udah mendekati Belanda tuh. udah Oh, oke mendekati oke Belanda, oke. Iya. Jadi perbatasan dengan negara-negara bagian ya. Iya, negara-negara lain di Eropa. Menarik. Kalau situasi kerjanya gimana? Ah, Harus berbaur dengan orang-orang yang lebih dewasa kan pasti. iya, kan? iya itu pasti. Kalau situasi kerja mah sebenarnya tergantung masing-masing orang. Kalau saya sih pertama situasi kerja saya itu sangat-sangat membantu. Pertama di sana misalnya kamu lagi mengerjakan satu tugas berat, Iya. tapi ada orang lain yang minta pertolonganmu, kamu harus meninggalkan kerjamu untuk membantu orang lain. Oh, oke oke oke. Jadi karena itu kerjanya teamwork, Iya. sehingga kamu tidak boleh untuk tidak membantu, apalagi meninggalkan temanmu yang minta bantuan ini Oke. bekerja sendirian. Tapi dia minta tolong dengan pasti beneran Iya, kesulitan. iya benar kesulitan dan tidak ada misalnya bercanda gitu. Enggak iseng Iya, tolong. gitu. iya. Jadi itu tuh penting. Dan di sana kalau budaya kerjanya sih tepat waktu itu pasti, sama selagi jam kerja ya kerja. Maksudnya Oke. tidak boleh Santai-santai, santai-santai gitu. leha-leha. Iya. Ah. Saya boleh bercanda di tempat kerja, hanya tergantung Tahu lihat batasan ya. lihat situasi, Iya, lihat iya, situasi iya. juga. Ternyata banyak value juga yang dapat ya. Banyak. Value-nya adalah sebenarnya di sana itu karena kita tidak punya sanak kerabat Ya. yang kita tahu. Jauh dari siapa-siapa. Iya, kita dituntut untuk berjuang Mandiri. sendiri sebenarnya. Yes, betul. Jadi yang bertanggung jawab untuk kita dan pekerjaan kita adalah diri kita sendiri. sendiri. Itu Betul. penting sekali. Setuju. Itu juga bisa diterapkan dimanapun, tidak Iya. hanya di luar negeri, tapi Iya, itu sebisa mungkin teman-teman FLA juga kalau memang merantau harus bisa menjaga diri Iya. sendiri ya. Benar-benar itu Jangan penting sekali. dibiasakan manja. Wah, satu hal yang aku punya pengalaman. Ada beberapa temanku yang nggak bisa dibilang manja sih, lebih banyak menuntut hak mereka daripada Oke, menjalankan oke, kewajiban. oke. Itu ada yang kerja nggak sampai seminggu dipecat, sampai beberapa minggu. Jadi kayak Kejam ya? kejam. Jadi kerja di sana tuh benar-benar yang mereka nilai performa kerjamu. Iya. Jadi apa performa kerjamu dan bagaimana hubungan kamu dengan partner kerjamu di Iya, sana. Nah, itu penting sekali. Kalau kerjamu bagus tapi ternyata beberapa partner kerjamu ngomong kayak aku nggak suka kerja sama dia, wah itu udah bahaya tuh sebenarnya. Oke, udah tanda-tanda Iya. akan dipecat juga ya. Udah siap di kick aja. Makanya perlu baik-baik dengan orang di sana sih. Iya. Karena juga bukan tanah kelahiran juga, Iya. bukan tanah air. Ya harus hati-hati ya. Iya, pandai-pandai menyesuaikan diri sebenarnya selama di sana itu. Kalau orang-orangnya apakah judes-judes atau kayak Indonesia ramah-ramah? Hey bro, what's up? Minta Sebenarnya foto gitu enggak ya? beberapa ada yang kayak gitu Oh, di ya? sana. Iya. Sebenarnya di tempat kerja saya yang pekerja seperti saya itu kebanyakan juga imigran bisa disebutnya. Jadi kayak orang-orang dari negara lain, dari negara-negara Eropa lain juga, iya, dari Afrika, dari Asia juga ada beberapa. Kalau yang saya tangkap sih itu tadi, karena bekerjanya teamwork, mungkin kebiasaan kita harus bersinggungan Aware. dengan orang-orang lain, jadi aware, terus kita rasa kepedulian satu sama lain itu sangat-sangat tinggi gitu dalam hal apapun. Nah, itu yang membuat nyaman sebenarnya. Salah satu alasan bertahan tempat kerja adalah mempunyai apa sebutannya, kayak mungkin supervisor yang enak, satu. Ya. Kedua, kita punya partner kerja juga yang membuat kita senang gitu bekerja. Setuju. Iya, itu yang selama aku bekerja kurang lebih 2 bulanan di sana, itu ngelatih banget aku untuk kayak ternyata ini yang penting loh. Maksudnya menjaga lingkungan kerja Ya. tetap enak itu penting sekali gitu. Ya.
Gitu. Bukan cuma di Eropa ya, kembali Iya. lagi bisa diterapkan Nah, dimanapun. Iya. Nah Karena itu sistem manusia kan kurang lebih kayaknya sama, iya, ya. seperti itu. Iya. Kalau makanan, Ini nih kenapa nih? hal yang paling berat untuk saya. Makanan pertama, Apakah tidak enak makanan Jerman, tidak cocok di lidah Asia? sebenarnya aku nggak ngerti kenapa orang Jerman tuh semua sambal ya. Ini termasuk ada sambal dari Indo pun. Ada satu merek sambal yang terkenal di Indo. Ya. Sampai sana tidak pedas, jadinya asam. Mereka menyesuaikan lidah di Jerman ya? Iya mungkin ya. Oke, Jadi oke, kayak oke. orang Jerman tuh nggak bisa mungkin makan pedas-pedas gitu. Jadi Iya. sambal-sambalnya termasuk bahkan Indomie Beda, itu rasanya pertama kurang gurih, jadi kurang nonjok ya. Iya, Iya, bumbunya iya. tuh kurang enak, Kurang Indomie aja. iya benar. oke, Karena setahu kayaknya itu bukan produksi dari Indo sih, maksudnya produksi dari, jadi di under license-nya Indomie, Ya. Indofood, tapi produksi sana. di luar Iya, mungkin. iya, Jadi paham. kurang juga sih dari segi rasa. Ya mungkin ini ya, kesulitan mendapatkan rempah-rempah Iya, karena kita kan itu. kaya akan rempah-rempah. Iya, mungkin ya. itu bisa salah satu hal. Terus sebenarnya yang menyelamatkan banyak di sana tuh makanan-makanan Asia kayak kebab. Ya, Kebab itulah yang paling menyelamatkan. Maksudnya Turki. iya, paling mendekati karena dari segi rasa itu paling mendekati dengan kita. Hanya memang itu di kebab Turki pun kan nggak ada nasi kan, jadi Iya. makannya pakai kentang. Hanya Iya. itu udah cukup mengenyangkan sih. Tapi Cukup kalau mengobati ya. iya, cukup. Kalau masak sendiri sih sebenarnya bisa kayak masak ayam. Saya kebetulan di sana sering masak sekali ya, jadi masak ayam, masak sayur. Sebenarnya kalau beras pun hitungannya nggak terlalu mahal. Ya. Pernah beli beras tuh 20 kiloan tuh sekitar 30 euroan. Jadi Berapa itu? 30 euro tuh mungkin €1 17. sekitar 600 600.000 30 kilo. Iya, 20 kilo. Ada apa tuh? Apa tuh, Man? Apa tuh man? Bumbu yuk. Jadi gitu, 600.000. jadi 600.000. Hanya itu kan patungan Ya. beberapa Oke, orang. Jadi buat kita rame-rame ya. Iya, jadi berlima, berenam gitu, satu apartemen gitu. Ya itu sih dari segi makan sebenarnya challengingnya itu karena bener-bener butuh beberapa waktu untuk nemuin ternyata ini ada nih makanan yang sesuai sama lidah kita. Oke, Itu sih. butuh penyesuaian. Iya. Oke. Satu pertanyaan terakhir buat Flamily. Yes. Bukan pertanyaan sih. Aku pengen Oldie menyampaikan pesan buat teman-teman yang pengen banget keluar gitu, Oke. punya pengalaman di luar. Apa aja sih yang dibutuhin, terus gimana caranya biar iya. dapat ke sana? Pengalaman yang aku pengen share ke kalian adalah satu, aku nggak pernah bermimpi dulu kecil selalu pengen ke Jerman. Maksudnya dari kecil tuh sekolahku tuh kebetulan banyak orang yang dari Jerman jadi volunteer ngajar ke sekolahku. Jadi Sangat spesifik Jerman. iya sangat spesifik. Jadi Oke. di kepalaku tuh seperti apa istilah manifestasi gitu Ya, loh, ya. termanifestasi untuk Jerman. Tapi itu sudah hampir sempat hilang ketika lulus SMA Ya, dan ya, kuliah ya, tuh sudah tidak sempat terpikirkan sampai pada satu ketika manifestasi itu dimulai menjadi kenyataan ketika tadi Madam Ike tuh datang ke kelas ngomong kayak ini nih ada peluang Tawaran. liburan sekaligus bekerja di Jerman. Wah, itu seperti Dream comes true. iya, seperti mimpimu tuh dilempar depan matamu tuh harus, dan mau nggak mau kamu harus ngambil gitu karena itu mimpimu gitu. Lebih Gitu sih. baik ada tulisan tadi di Instagram, lebih baik ini ya, ngambil resiko daripada menyesal. Iya, nah itu sih yang aku putuskan dalam hidupku, dan tidak perlu berhenti untuk bermimpi dan selalu simpan mimpimu tuh di depan kamu untuk selalu kamu bisa lihat terus gitu. Dan kalau kata orang, don't put your dream back, but put your dream in front of you so you can see your dream. Every day when you woke up, every day I'm traveling. every when you woke up, you will see your dream in front of you gitu. Asik. Cakep banget penutupan kata penutup podcast hari ini dari Kakak Oldie. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan podcast yang singkat ini. Kita harus terburu-buru karena
banyak sekali gangguan-gangguan di luar, ternyata tidak segampang yang dibayangkan Tidak membuat podcast di outdoor. Yes. But thank you for Listening. listening us. Terima kasih Kak Kaldi. Dankeschön. Sampai berjumpa kembali.